Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang informasi pengetahuan Pramuka Penggalang. Di Penggalang biasanya itu kita tahu ada anggota Pramuka Penggalang, yaitu di kelas SD, di kelas 4 sampai kelas 6, kemudian dilanjutkan di tingkat SMP. Di Pramuka Penggalang itu adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Kemudian anggota pramuka tingkat Penggalang itu berusia dari 11 sampai 15 tahun. Pramuka Penggalang identik dengan warna merah. Untuk lebih lanjut, kita akan belajar tentang kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka Penggalang terdiri atas janji atau satya, yaitu Trisatya. Janji pramuka Penggalang berbeda dengan siaga dan penegak atau pandega. Kemudian kode moral Penggalang biasa kita sebut dasa dharma. Ini adalah bunyi dari Trisatya, ada 3. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang terakhir, menepati dasa dharma. Kemudian selanjutnya adalah bunyi dari dasa dharma, ada 10. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang terakhir, 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian kita akan lanjut tentang satuan di Pramuka Penggalang. Setiap anggota Pramuka Penggalang itu dikelompokkan dalam satuan terkecil yang biasa kita sebut adalah regu. Kemudian setiap regunya terdiri dari 8 orang penggalang. Regu itu dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau biasa kita panggil pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam Penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Untuk regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, dan seterusnya. Sedangkan untuk regu putri diambil dari nama tumbuhan atau nama bunga, misal anggrek, anyelir, mawar, dan seterusnya. Yang terakhir, setiap 4 regu itu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau biasa kita sebut adalah pratama. Nah, pratama ini adalah pimpinan dari seluruh regu. Jadi, yang dimaksud pasukan itu adalah kumpulan dari beberapa regu, yaitu 4 regu. Kemudian, dari 4 regu itu dipimpin oleh 1 orang, yaitu pratama. Selanjutnya adalah syarat kecakapan. Syarat kecakapan umum di Penggalang itu ada 3 tingkatan, yaitu SKU tingkat ramu, kemudian penggalang rakit, dan penggalang terap. Selanjutnya syarat kecakapan khusus. Nah, syarat kecakapan khusus ini terdiri dari 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Yang pertama, bentuknya adalah purwa, yaitu berbentuk lingkaran dengan bingkai warna merah. Kemudian madya berbentuk persegi, dan yang terakhir adalah utama berbentuk segi 5. Di contoh gambar yang ini itu adalah biasa kita sering lihat, yaitu buku SKU sama buku SKK. Selanjutnya kita ke tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan ini juga ada 2, yaitu umum dan khusus. TKU atau singkatan dari tanda kecakapan umum itu adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka di samping TKK.
atau tanda kecakapan khusus. TKU ini diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Jadi dalam buku panduan SKU tadi, ketika sudah memenuhi syarat, maka akan diberikan tanda kecakapan umum. Tentunya di TKU ini ada tingkatannya masing-masing. Nah, kita lihat di gambarnya, TKU itu ada ramu, rakit, rak. Untuk bed ini itu namanya adalah manggar. Jadi manggar 1 untuk ramu, kemudian manggar 2 untuk rakit, manggar 3 untuk terap. Kemudian TKK. Nah, TKK ini juga ada 3 tingkatan. Untuk tingkat purwa yaitu berbentuk lingkaran, madya berbentuk persegi, kemudian utama untuk berbentuk segi 5. Selanjutnya adalah kegiatan di Pramuka Penggalang. Ada banyak kegiatan di Pramuka Penggalang. Yang pertama adalah jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar. Kemudian ada juga lomba tingkat atau disingkat LT. Geladian Pimpinan Regu atau Dian Pinderu adalah pertemuan pramuka penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Selanjutnya adalah penjelajahan atau white game, yaitu pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering. Biasanya di penjelajahan atau white game ini menggunakan tanda-tanda jejak seperti membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Kemudian kegiatan kelima yaitu latihan bersama, di mana pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depannya. Selanjutnya adalah perkemahan, yaitu pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler. Contohnya, biasanya kita tahu ada persami atau perjusa, kemudian ada perkemahan yang dilaksanakan di gudeg atau kuartirnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu jambore on the air and jambore on the internet atau jota joti. Demikian informasi dari Pramuka Penggalang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.